Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Levana. Saya dari mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya ingin membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks dunia kita saat ini, yaitu urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digitalisasi sekarang. Baik, kita semua hidup di dunia yang semakin terhubung. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia melalui teknologi digital. Namun, dengan kemudahan ini datang pula tantangan baru yang memerlukan perhatian serius. Dari kejahatan cyber yang melintas batas negara hingga perlindungan data pribadi yang semakin mendesak, hukum internasional memainkan peran kunci dalam mengatur interaksi global kita. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan berbagai aspek yang menunjukkan betapa pentingnya hukum internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kita akan membahas bagaimana hukum internasional dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan memastikan bahwa hak asasi manusia, keamanan, dan keadilan tetap terjaga di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana globalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan mengapa hal ini menuntut adanya kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif. Yang pertama ada deteritorialisasi hukum. Untuk definisi ini, globalisasi telah mengaburkan batasan geografis, di mana aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya tidak lagi terikat oleh negara tertentu. Implikasi dengan semakin banyaknya interaksi lintas batas, hukum internasional hanya beradaptasi untuk mengatur hubungan antara negara yang kompleks. Misalnya dalam kasus kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, pencucian uang, diperlukan kerjasama internasional untuk menegakkan hukum yang efektif. Kedua, ada tantangan keamanan cyber. Ancaman baru di era digital, ancaman seperti serangan cyber dan kejahatan dunia maya semakin meningkat. Kejahatan ini seringkali tidak mengenal batas negara, sehingga sulit untuk ditangani oleh hukum domestik. Nah, perlunya kerangka hukum internasional perlu mengembangkan norma dan perjanjian untuk menangani isu-isu keamanan cyber. Contohnya adalah Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber yang bertujuan untuk memerangi kejahatan cyber secara internasional. Perlindungan data dan privasi, kebutuhan regulasi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Data pribadi individu menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Nah, untuk contoh kasusnya, kebocoran data besar-besaran telah terjadi di berbagai perusahaan, menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi perlindungan data yang lebih ketat. Perjanjian internasional, hukum internasional dapat membantu merumuskan standar global untuk perlindungan data pribadi seperti yang terlihat dalam GDPR, General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Oke, untuk poin keempat, penegakan hukum yang efisien, teknologi canggih. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan analitik data dapat meningkatkan efisien dalam penegakan hukum internasional. Tantangan etika. Nah, tantangan etika, namun penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan etika terkait privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Poin kelima, kerangka hukum global. Hukum digital dalam konteks perdagangan internasional, hukum digital menjadi sangat penting untuk mengatur transaksi online, pelindungan hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab platform digital. Contoh perjanjiannya yaitu seperti TPP, Trans-Pacific Partnership, dan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, mencakup elemen-elemen hukum digital yang penting untuk mengatur perdagangan di era digital. Kesepakatan internasional, kolaborasi global negara-negara perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. Isunya, contoh nyata dari kolaborasi ini adalah Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk mengatasi masalah global yang memerlukan tindakan kolektif.
Poin ketujuh, perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak digital sama peran hukum internasional. Untuk hak digital, dengan meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital, hak asasi manusia di dunia maya juga perlu dilindungi. Untuk perannya, hukum internasional harus mencakup perlindungan terhadap kebebasan berekspresi secara online dan hak atas privasi di dunia digital. Untuk kesimpulannya, era globalisasi telah membawa dunia lebih dekat, memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan jasa secara cepat dan efisien. Namun, dengan kemudahan ini muncul berbagai tantangan baru seperti kejahatan cyber, pelanggaran HAM, dan isu lingkungan yang melintas batas negara. Hukum internasional berperan sebagai landasan untuk mengatur interaksi antara negara-negara dalam menghadapi tantangan tersebut. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, akan sulit untuk mencapai keadilan dan keamanan. Namun, hal ini juga membawa risiko baru terkait privasi, keamanan data, dan regulasi teknologi. Hukum internasional diperlukan untuk menetapkan standar yang dapat diadopsi oleh negara-negara dalam melindungi data pribadi warganya serta menangani kejahatan cyber yang seringkali bersifat lintas batas. Kerjasama internasional dalam bidang ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Baik, salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan ini adalah harmonisasi regulasi di tingkat internasional. Nah, negara-negara perlu bekerja sama untuk menyusun perjanjian dan konvensi yang mengatur isu-isu seperti perdagangan elektronik, pelindungan data pribadi, dan penegakan hukum cyber. Dengan adanya kesepakatan bersama, negara-negara dapat saling mendukung dalam penegakan hukum dan menciptakan sistem yang lebih efektif. Argansi hukum internasional juga terlihat dari kebutuhan akan kolaborasi antar negara. Masalah-masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi memerlukan pendekatan kolektif. Nah, hukum internasional ini memberikan kerangka kerja untuk kolaborasi ini melalui organisasi seperti PBB, WTO, dan Interpol. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan strategi untuk mengatasi isu-isu yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Nah, hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan digitalis. Dengan perkembangan teknologi dan interaksi antar negara yang semakin kompleks, hukum internasional juga perlu terus berkembang agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur hubungan global. Kerjasama internasional dalam merumuskan norma-norma baru akan menjadi kunci untuk menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan teratur. Sebagai kesimpulan, hukum internasional ini memiliki peran yang sangat vital di era globalisasi dan digitalis. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antara negara, tetapi juga sebagai alat